Malam itu, di bawah cahaya lampu Masjidil Haram yang berpendar lembut, ribuan jamaah bergerak mengitari Ka'bah dalam kehusyukan. Di antara mereka, seorang pria berjubah putih dengan sorban merah melangkah perlahan, tangannya menggenggam tasbih, bibirnya komat kamit melafalkan zikir. Namanya Ustadz Somad, seorang ulama yang dihormati jutaan umat di tanah air. Namun, ada yang berbeda malam itu. Langkahnya terasa berat, dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak tiba di tanah suci, hatinya tak tenang, seolah ada suara tak kasat mata yang terus berbisik, mengingatkan akan sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Lalu, di tengah lautan manusia yang bertawaf, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Rasa nyeri menusuk kakinya, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Saat ia menunduk, matanya melebar ketakutan. Apa yang ia lihat di bawah jubahnya membuat darahnya membeku. Bukan lagi daging dan tulang manusia, tapi sisik hijau keemasan yang berkilau di bawah cahaya Masjidil Haram. Jamaah berteriak. Lingkaran kosong terbentuk di sekelilingnya. Ketakutan menyebar. Dan di tengah kepanikan itu, hanya satu pertanyaan yang menggema di benaknya. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Selamat menonton. Malam itu, Masjidil Haram bersinar dalam keagungannya. Ribuan lampu menerangi setiap sudut, memantulkan cahaya lembut ke marmer putih yang membalut lantai dan dinding. Angin malam bertiup sejuk, membawa aroma khas dari tanah suci yang dipenuhi doa-doa jamaah. Ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul, bersatu dalam ibadah, mengelilingi Ka'bah dengan langkah yang penuh kehusyukan. Lantunan ayat suci terdengar sayup-sayup, berpadu dengan bisikan zikir yang terus mengalir dari bibir para peziarah. Beberapa di antara mereka menangis, tenggelam dalam kehusyukan, sementara yang lain mengangkat tangan, berdoa dengan harapan yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Malam yang syahdu itu seharusnya membawa ketenangan bagi semua yang datang, tapi tidak bagi seseorang di antara lautan manusia itu. Di tengah lautan jamaah, seorang pria berjubah putih dengan sorban merah berjalan perlahan. Tangannya erat menggenggam tasbih dari kayu cendana, jari-jarinya bergerak lembut, meresapi setiap butiran dalam genggaman. Bibirnya bergerak lirih, mengulang kalimat-kalimat zikir yang selama ini ia ucapkan di hadapan jutaan jamaahnya di tanah air. Namanya Ustadz Somad. Ia seorang penceramah yang namanya sudah tak asing lagi di telinga umat muslim. Setiap ceramahnya ditonton oleh ribuan orang, setiap kata-katanya dikutip di media sosial, dan setiap ucapannya dianggap penuh hikmah. Di Indonesia, ia dihormati, disanjung, bahkan dianggap sebagai panutan. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang membuatnya gelisah sejak tiba di tanah suci. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk, seolah ada suara di dalam dirinya yang terus berbisik, suara yang selama ini ia coba abaikan. Sejak tiba di Makkah, perasaan itu tidak pernah hilang. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat suara itu bergema di dalam kepalanya. Seolah ada sesuatu yang ingin muncul ke permukaan, sesuatu yang selama ini ia pendam jauh di dalam lubuk hatinya. Kenapa aku merasa seperti ini, batinnya. Ia menggigit bibirnya, mencoba tetap fokus dalam ibadah. Ia melangkah, mengatur napas, dan kembali melafalkan zikir. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar datang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Kakinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya mulai terasa dingin, bulu kuduknya berdiri. Hatinya berdebar. Bukan karena haru berada di hadapan Ka'bah, melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia takuti. Jamaah terus berjalan mengitari Ka'bah, melangkah dengan penuh ketenangan. Namun, di antara mereka, Ustadz Somad mulai kehilangan keseimbangannya. Ia mengerjapkan mata, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai merayapi tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk kakinya. Ia mengerang pelan,
Tangannya buru-buru mencari pegangan. Ia meraih pagar pembatas, tubuhnya sedikit membungkuk menahan nyeri yang tiba-tiba muncul. Kakinya terasa seperti ditusuk duri, tapi lebih tajam dan lebih dalam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Napasnya memburu. Ia menunduk, mencoba melihat apa yang terjadi pada kakinya, tapi jamaah yang terus bergerak membuatnya sulit berkonsentrasi. Kenapa kakiku terasa aneh? Pikirnya. Sakitnya semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang mengalir di dalam tulangnya, merayap, mengubah dirinya dari dalam. Seketika, jeritan terdengar dari jamaah di sekitarnya. Astagfirullah, seseorang berteriak. Jamaah yang berada di dekatnya spontan menjauh, membentuk lingkaran kosong di sekelilingnya. Beberapa orang terbelalak, beberapa lainnya beristighfar, sementara yang lain menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ustadz Somad menunduk, dan saat itulah ia melihatnya. Matanya membelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kakinya, bukan lagi daging dan tulang manusia. Kini, yang ada di bawah jubahnya adalah sisik hijau keemasan yang berkilauan di bawah cahaya Masjidil Haram. Bentuknya panjang, melingkar, seperti ular raksasa yang menggantikan kakinya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya terasa semakin berat. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Panik mulai menyebar. Jamaah semakin menjauh. Beberapa orang mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka, yang lain berlari memanggil petugas. Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Gumamnya ketakutan. Di tengah kepanikan itu, terdengar bisikan yang kini semakin jelas. Ini saatnya, Somad. Sudah waktunya kau mengakui semuanya. Jamaah yang tadinya khusyuk dalam ibadah kini berubah panik. Beberapa orang mundur dengan langkah tergesa, takut mendekat. Ada yang menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di tanah suci, di depan Ka'bah, sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi. Apa ini? Seorang pria berbisik dengan suara bergetar. Seorang wanita berjilbab lebar menangis. Mulutnya terus beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, lindungi kami. Lingkaran kosong yang terbentuk di sekitar Ustadz Somad semakin besar. Tidak ada yang berani mendekat. Tubuh Ustadz Somad gemetar. Ia merasa dadanya semakin sesak. Kakinya, atau apapun yang kini menggantikan kakinya, terasa dingin dan berat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi semakin bergerak, semakin jelas ia bisa merasakan tekstur sisik yang kasar menggantikan kulitnya. Ini tidak mungkin, ini tidak nyata, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun, apa yang ia lihat dan rasakan terlalu nyata untuk disangkal. Seorang pria dengan jubah putih panjang memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat ia mengangkat walkie-talkie yang tergantung di pundaknya. Ada sesuatu yang aneh di dekat Ka'bah. Seorang jamaah berubah. Suara dari walkie-talkie terdengar penuh kebingungan. Berubah? Maksudnya bagaimana? Pria itu melirik Ustadz Somad, yang kini tampak semakin lemas. Sisik hijau keemasan itu tampak berkilauan di bawah cahaya, seolah-olah memantulkan kemegahan yang tak seharusnya ada di sana. Cepat kirim ambulans, teriaknya akhirnya, tak sanggup menjelaskan lebih jauh. Beberapa petugas keamanan mulai berdatangan. Mereka tampak ragu mendekat, tapi mereka tahu situasi ini harus segera ditangani. Ustadz Somad masih di tempatnya, napasnya semakin memburu. Ia menatap jamaah yang kini menjauh darinya, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Apakah ini azab? Terdengar suara berbisik di antara mereka. Ambulans datang dengan sirene yang meraung di tengah keheningan Masjidil Haram. Para petugas medis berlari menghampiri Ustadz Somad. Meski awalnya mereka tampak ragu, akhirnya mereka mengangkat tubuhnya ke atas tandu. Beberapa dari mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu tetap diam di tempatnya. Beberapa masih melantunkan istighfar, sementara yang lain merekam dengan ponsel mereka. Di dalam ambulans, Ustadz Somad berbaring dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia menatap langit-langit ambulans dengan mata yang basah. Di sampingnya, duduk seorang wanita bercadar. Ustadz Zahrahmah.
Ia adalah bagian dari rombongan jamaah asal Indonesia yang turut serta dalam perjalanan umrah ini. Matanya yang teduh menatap Ustadz Somad dengan iba. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Ustadz, bertawakaloh kepada Allah. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya." Ustadz Somad menoleh pelan. Matanya masih dipenuhi ketakutan. "Tapi, kenapa aku?" Tak butuh waktu lama bagi kabar ini menyebar ke seluruh tanah air. Media sosial dipenuhi berita mengejutkan. Ustadz terkenal mengalami kejadian aneh di Masjidil Haram. Azab atau ujian? Ustadz Somad dikabarkan mengalami perubahan fisik saat umrah. Banyak yang terkejut. Sebagian tidak percaya. Sebagian lagi mulai berspekulasi. Di televisi, berita ini menjadi sorotan utama. Para pakar agama dimintai pendapat. Sebagian mengatakan ini adalah peringatan dari Allah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ini mungkin ujian keimanan. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, di kamar rumah sakit, Ustadz Somad menatap langit-langit dengan pikiran yang berkecamuk. Tubuhnya masih terasa lemah. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ia mendapati bahwa sisiknya sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ia terdiam. Hatinya berdebar. Di sampingnya, Ustadz Zahrahmah duduk dengan sabar, menunggu. Hening. Hanya suara alat medis yang berbunyi pelan, berpadu dengan suara samar-samar doa dari bangsal sebelah. Akhirnya, dengan suara lirih, Ustadz Somad berbisik, "Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan." Ustadz Zahrahmah menoleh. "Apa itu, Ustadz?" Suara Ustadz Somad terdengar gemetar saat ia melanjutkan, "Aku bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Selama ini, aku hanya memanipulasi diriku agar terlihat seperti ulama." Ustadz Zahrahmah tidak langsung menjawab. Ia membiarkan Ustadz Somad berbicara lebih jauh. Sementara itu, hati Ustadz Somad semakin sesak. Rahasia yang selama ini ia pendam begitu dalam, akhirnya siap untuk diungkapkan. Malam itu di rumah sakit, Ustadz Somad terdiam. Cahaya lampu redup menyinari ruangan, menciptakan bayangan samar di dinding putih. Suara detak jarum jam terdengar jelas di tengah keheningan. Ia menatap tangannya yang masih bergetar, sementara di sampingnya, Ustadz Zahrahmah duduk dengan penuh perhatian. "Aku bukan seperti yang mereka pikirkan," suara Ustadz Somad lirih, hampir tak terdengar. Ustadz Zahrahmah tidak menyela. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Selama ini, Ustadz Somad selalu berdiri di mimbar dengan penuh kewibawaan. Suaranya lantang menyampaikan ayat-ayat suci, nasihat-nasihat agama mengalir dari lisannya, dan jamaahnya mengangguk penuh kagum setiap kali ia berbicara. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Aku menikmati sanjungan. Aku menikmati pujian. Aku menikmati bagaimana orang-orang mengagumiku," lanjutnya dengan suara yang semakin bergetar. "Tapi aku lupa. Aku lupa siapa diriku sebenarnya. Aku lebih peduli dengan citraku daripada dengan ketulusan ibadahku." Matanya memerah. Rahasia yang selama ini ia tekan dalam-dalam akhirnya terungkap. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tidak pernah merasa sehancur ini sebelumnya. Seumur hidupnya, ia selalu berbicara tentang keikhlasan, tentang bagaimana seorang muslim harus menjauhkan diri dari riya, tapi justru ia sendiri yang terjebak dalam kebanggaan semu. "Aku terlalu sibuk menjaga image sebagai ulama," lanjutnya dengan suara serak. "Aku ingin dipandang sebagai orang suci. Padahal aku tahu, aku bukan siapa-siapa." Ustadz Zahrahmah tetap diam. Ia mendengarkan dengan seksama, membiarkan Ustadz Somad menumpahkan semuanya. Hati Ustadz Somad semakin sesak. Ia teringat kembali bagaimana ia sering melihat jumlah penonton di media sosialnya, merasa puas ketika jutaan orang memujinya di kolom komentar. Ia ingat bagaimana ia memilih kata-kata yang paling indah, bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin terlihat bijak. Sekarang, semua itu terasa hampa. "Apa yang terjadi padaku ini? Apakah ini hukuman?" tanya Ustadz Somad dengan mata yang basah. Ustadz Zahrahmah menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu rencana Allah, Ustadz. Tapi satu hal yang pasti, Allah selalu memberi kesempatan untuk bertaubat." Kata-kata itu menggema di benaknya. Allah selalu memberi kesempatan untuk bertaubat.
Ustadz Somad menundukkan kepala. Selama ini, ia mengajarkan orang lain untuk mendekat kepada Allah, tapi hatinya sendiri terasa jauh. Kini, di tanah suci, di tempat yang paling mulia, ia akhirnya sadar. Astagfirullah, astagfirullah. Bibirnya mulai bergetar melafalkan istighfar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh membasahi janggutnya. Ini bukan istighfar yang biasa ia ucapkan di depan jamaah, bukan pula istighfar yang keluar sekadar dari kebiasaan. Kali ini, istighfarnya benar-benar datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Ustadzah Rahmah ikut berdoa di sampingnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ya Allah, ampuni hamba MU yang penuh dosa ini, suara Ustadz Somad bergetar. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada sesuatu yang perlahan-lahan memudar. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sisik hijau keemasan yang menutupi kakinya perlahan mulai menghilang. Ustadz Somad menatap kakinya dengan mata yang membesar. Ia menggerakkan jari-jari kakinya, yang kini kembali seperti semula, berbentuk daging dan tulang, bukan lagi sisik reptil yang menyeramkan. Dadanya berdegup kencang. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena keharuan yang luar biasa. Allah masih memberi aku kesempatan, bisiknya. Ustadzah Rahmah tersenyum tipis. Setiap hamba yang sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mendengar doanya. Malam itu, di dalam kamar rumah sakit, Ustadz Somad menangis dalam sujudnya. Ia tidak peduli lagi dengan gelar, sanjungan, atau jumlah pengikut di media sosial. Semua itu tak ada artinya dibandingkan dengan ketulusan ibadah kepada Allah. Dalam sujudnya, ia berjanji, "Ya Allah, aku ingin kembali kepada MU. Bukan sebagai seorang ulama yang dipuja, tapi sebagai seorang hamba yang hina, yang hanya berharap pada rahmat MU." Sujudnya terasa lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar merdeka. Udara malam di Makkah terasa lebih sejuk. Di dalam kamar rumah sakit, Ustadz Somad masih duduk termenung. Tangannya menggenggam tasbih yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa kejadian yang baru saja dialaminya. Perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya, bisikan dalam hatinya, dan akhirnya, bagaimana semua itu menghilang setelah ia benar-benar bertaubat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang masih bergetar. Pikirannya kembali ke malam di Masjidil Haram, saat ia melihat sisik mengerikan itu menggantikan kakinya. Bagaimana jamaah mundur ketakutan, bagaimana suara-suara penuh kecemasan menggema di sekitarnya. Kini, semuanya telah berlalu. Tubuhnya kembali normal. Tapi, jiwanya tidak. Ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah sama lagi. Allah telah memberinya peringatan, peringatan yang tak bisa ia abaikan. Ia menatap kedua tangannya. Ini bukan mimpi, gumamnya pelan. Ini kenyataan. Di sebelahnya, Ustadzah Rahmah menatapnya dengan lembut. Allah mencintai hambanya yang mau kembali padanya. Ustadz Somad tersenyum tipis, tapi hatinya masih berat. Ia telah diberikan kesempatan kedua. Tapi apakah ia benar-benar bisa memperbaiki semuanya? Beberapa hari kemudian, kabar kepulangan Ustadz Somad ke Indonesia tersebar luas. Banyak yang menanti-nanti kedatangannya. Di bandara, ratusan jamaah berkumpul, ingin melihat sosok yang baru saja mengalami kejadian luar biasa di Tanah Suci. Beberapa media juga hadir, berharap bisa mendapatkan pernyataan langsung darinya. Tapi, Ustadz Somad tak lagi sama seperti dulu. Ia tidak lagi mencari sorotan kamera atau sanjungan manusia. Ia hanya ingin pulang dengan tenang. Saat tiba di tanah air, wajahnya terlihat lebih teduh, lebih damai. Ia tak lagi mengenakan jubah mewah, tak lagi membiarkan dirinya dikelilingi oleh kemewahan duniawi. Ia berjalan perlahan, menatap orang-orang yang menunggunya dengan senyum yang berbeda. Beberapa jamaah menyambutnya dengan penuh haru. Ada yang menangis, ada yang bersyukur, dan ada juga yang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, Ustadz Somad tahu bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami dengan hati. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Ustadz Somad akhirnya kembali berdiri di atas mimbar. Tapi kali ini, ia bukan lagi seorang ulama yang berbicara dengan penuh kebanggaan.
Ia berbicara dengan hati yang lebih rendah, lebih tulus. Dalam ceramahnya, ia tidak lagi menampilkan dirinya sebagai sosok yang sempurna. Ia berbicara tentang kesalahannya, tentang kebodohannya, tentang bagaimana selama ini ia lebih mementingkan citra daripada keikhlasan. "Aku ingin jujur kepada kalian," katanya di hadapan jamaah yang memenuhi masjid. Suaranya bergetar, tidak seperti biasanya. "Selama ini, aku terlalu sibuk menjaga bagaimana orang melihatku. Aku terlalu sibuk membangun nama, tapi lupa membangun hubungan yang tulus dengan Allah." Masjid sunyi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku ingin mengingatkan diri sendiri dan kalian semua, bahwa kita tidak boleh tertipu oleh pujian manusia. Karena di hadapan Allah, yang berharga bukan kata-kata indah yang kita ucapkan, tapi keikhlasan yang ada di dalam hati kita." Beberapa jamaah meneteskan air mata. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ulama sepertinya bisa berbicara dengan penuh ketulusan seperti itu. Tapi, Ustadz Somad tahu, inilah caranya untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada diri Ustadz Somad semakin terlihat. Ia tidak lagi mengejar popularitas. Ia tidak lagi peduli dengan jumlah pengikut di media sosial. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi yang penuh wibawa, melainkan dengan suara yang lembut dan penuh kerendahan hati. Ia lebih sering menghabiskan waktu di masjid, menyendiri dalam sujud yang panjang. Ia lebih sering membantu orang-orang miskin tanpa diketahui siapapun. Ia lebih banyak menghabiskan malam dengan doa, bukan dengan merancang ceramah yang akan membuatnya dipuji. Orang-orang mulai melihat perbedaannya. "Ada yang berubah dalam diri Ustadz Somad," bisik seorang jamaah kepada temannya. Dan mereka benar. Sebab kini, Ustadz Somad bukan lagi ulama yang ingin dikagumi manusia. Ia hanya ingin menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Malam itu, Ustadz Somad duduk di dalam kamarnya. Tangannya kembali menggenggam tasbih, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bibirnya bergerak lirih, melafalkan zikir. Tapi kini, zikir itu bukan sekadar rangkaian kata yang ia ucapkan dari kebiasaan. Kini, zikir itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Ia menutup matanya, meresapi setiap lafaz yang keluar dari bibirnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ia tak lagi menginginkan pujian manusia. Ia tak lagi menginginkan dunia. Yang ia inginkan hanyalah ampunan dan kasih sayang dari Allah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar damai.